teman-teman. Seperti tadi, saya nggak tahu nih seberapa banyak yang tadi udah ikutan juga di sesi yang sekarang atau belum, tapi nggak ada salahnya kenalan kembali ya, biar makin sayang katanya kalau misalnya makin kenal. Saya Winda Yulianti, biasa dipanggil Winda, memiliki experience gitu ya, pengalaman kerja mostly sebagai recruitment atau talent acquisition, teman-teman. Nah, ini sedikit tentang saya, kalau misalnya nanti kepo, pengen kenal lebih lanjut, bisa saya ada di Jobstreet, bisa ditemuin juga di Google dan yang lain sebagainya. Silakan teman-teman nanti googling sendiri. Nah, kita langsung aja ya teman-teman, gimana sih cara menghadapi interview? Interview itu seperti apa? Jadi kalau tadi CV itu kita menceritakan diri kita, interview ini adalah kesempatan terbaik untuk menjelaskan siapa kita, untuk menjelaskan apa yang tadi kita sudah tulis di CV atau kurikulum vitae. Nah, pada saat kita ditelepon oleh recruiter atau perusahaan, kita pasti senyum-senyum, alhamdulillah, syukurlah udah kepanggil nih interview gitu ya. Tapi sesudah senyum-senyum kira-kira panik nggak, panik nggak, panik nggak? Interview nih gitu. Dan kita belum pernah diinterview, aduh gimana ya gitu ya. Nah, teman-teman kita akan discuss sedikit nih tips-tipsnya gitu. Apa sih yang bisa kita persiapkan pada saat kita memiliki panggilan wawancara atau panggilan interview. Interview ini bisa dua ya teman-teman. Sekarang mungkin dengan situasi yang udah mulai akan kembali normal, kadang-kadang teman-teman akan diminta datang untuk face-to-face interview, atau dilakukan dengan virtual. Tapi pada hakikatnya sama aja, apa-apa aja yang kita harus persiapkan. Oke, kita akan lihat teman-teman, interview stages atau langkah-langkah dalam interview, itu ada 3 yang perlu kita persiapkan. Yang pertama pasti preparation, kayak gitu ya. Persiapannya itu seperti apa sih? Terus kemudian hari H, the big day-nya seperti apa selama interview. Dan yang ketiga, pada saat sesudah interview itu menutupnya kayak gimana? Gitu ya. Kita akan share sedikit tips, berbagi sedikit apa yang kita bisa lakukan. Pertama, pada saat kita mendapat panggilan interview. Oke, sesudah selesai senyum-senyumnya, paniknya udah mulai kerasa, "Waduh, apa nih yang harus disiapin?" Gitu ya. Kalian jangan panik, teman-teman. Yang pertama harus dilakukan, pelajari dulu tentang perusahaan yang tadi memanggil kita untuk interview. Ya, apa aja sih yang perlu kita pelajari tentang perusahaan itu? Bukan hanya informasi secara umum. Maksudnya ini perusahaan apa ya? Bergerak di bidang apa ya? Misalnya kayak gitu ya. Tapi juga harus lebih detail tentang perusahaan ini, teman-teman. Gitu ya. Sekarang kan banyak sekali kita bisa googling di sosial media, kita bisa googling di Google, kita bisa googling juga mungkin di TikTok, banyak perusahaan yang sudah mulai menggunakan itu juga, seperti itu. Ini penting agar kita bisa tahu kira-kira visi dan misi perusahaan itu apa sih, dan skill kita apa sih yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nggak usah dihafalin teman-teman, visi dan misinya nanti tambah panik, tambah bingung, tapi at least kita pelajari dulu. Identifikasi dulu perusahaan dari internet. Ya, terus kemudian kalian lihat, oh ya beneran nih, Jobstreet itu siapa sih? Apa sih Jobstreet Indonesia? Apa sih Jobstreet Indonesia Basic? Misalnya seperti itu ya. Kalian bisa pelajari sebelum nanti kita maju nih ke medan pertempuran gitu. Ibaratnya kalau kita perang nih teman-teman, kita udah punya senjatanya duluan, kita udah punya tamengnya duluan sebelum berperang seperti itu. Nah, apa yang harus kita siapkan nih teman-teman kira-kira selama interview? Ada beberapa hal di sini yang nanti kita akan bahas satu-satu. Penampilan itu udah pasti penting. Body gesture, pemahaman diri sendiri, posisi dan perusahaan, dan juga motivasi dan ekspektasi. Kita akan go one by one ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke penampilan nih teman-teman, pada saat kita mendapat panggilan interview sudah di hari hanya seperti itu ya, kalian pastikan datang di saat yang sebelum waktunya kalau bisa. Kalau misalnya ini interviewnya melalui Zoom, contohnya seperti itu, pastikan kalian sudah ada di room paling lambat 5 menit sebelumnya. Untuk menghindari segala sesuatu. Siapa tahu ada masalah dengan Zoom-nya, siapa tahu mikrofon teman-teman itu belum sempurna, misalnya kayak gitu ya. Jadi pastikan kalian hadir di room interview atau misalnya pun datang ke kantor itu paling lambat sekali 5-10 menit sebelum interview
dimulai. Nah, penampilan seperti apa teman-teman yang harus kita siapkan? Oke, kita harus berpenampilan menarik nih teman-teman, gitu ya. Sudah on time, penampilan kita yang menarik. Penampilan yang menarik itu seperti apa sih, Kak? Apa saya perlu ke salon dulu nih, gitu? Atau saya perlu pakai baju adat dan daerah dan yang lain sebagainya. Teman-teman, pada saat datang interview, senervous-nervousnya kita harus datang dengan penampilan yang rapi. Biasanya kita menggunakan business casual, teman-teman. Ya, untuk laki-laki dan juga perempuan. Jadi harus nggak sih Kak datang interview itu pakai baju hitam putih? Tidak harus teman-teman. Gitu ya. Pilih pakaian yang paling nyaman buat kalian, yang membuat kalian percaya diri, tapi tetap sopan dan bisa merepresentasikan diri kalian. Seperti itu ya. Untuk yang laki-laki contohnya bisa seperti ini. Oke, rambut pastikan harus rapi. Yang laki-laki disisir dengan rapi, pakai pomade kalau misalnya perlu, misalnya seperti itu ya. Atau kalau misalnya kalian face to face interview dan berangkatnya itu menggunakan public transport atau motor, pastikan kalian nyisir dulu nih di toilet sebelum datang ke interviewnya. Seperti itu. Nah, untuk yang perempuan rambutnya juga begitu ya, tidak perlu di-curly-curly ke salon dan yang lain sebagainya, tapi harus rapi. Kalau misalnya kalian rapi dengan diikat, silakan diikat rambutnya. Kalau misalnya kalian pede dengan rambut diurai ya silakan diurai, tapi tetap sleek dan elegan gitu ya. Jangan yang dipakai jambul khatulistiwa dengan alis ataupun misalnya bulu mata yang kece badai gitu. Ini untuk interview teman-teman, bukan untuk pemotretan gitu. Itu yang harus diingat. Pakaian yang netral seperti itu ya. Kemeja berkerah, kemeja berkancing, terus kemudian celana chinos atau celana bahan. Walaupun teman-teman misalnya datang interview di job street yang casual, seperti itu ya. Job street ini casual, terus kemudian kan jiwa muda banget nih Kak, job street gitu. Saya pengen datang interviewnya juga gitu, misalnya pakai celana jeans yang robek-robek, saya seperti itu. Jangan dulu guys, gitu ya, jangan dulu, ditahan dulu. Kita pakai baju yang rapi dulu. Se-casual-casualnya kita juga harus present diri kita bahwa kita ready untuk pekerjaan. Jangan lupa yang laki-laki pakai kaos kaki, gitu ya, kaos kaki yang bersih, sepatunya kalau bisa juga dilihat, disemir dulu, misalnya kalau kalian misalnya menggunakan sepatu yang casual, pastikan itu juga rapi. Begitu juga dengan yang perempuan nih, pastikan kalian menggunakan warna-warna yang netral, jangan terlalu genjreng gitu ya, maksudnya pakai baju orange, karena orange kan menandakan kesemangatan misalnya. Cuman kalau misalnya terlalu ngejreng juga kurang pas gitu ya pada saat interview. Nah, pemilihannya boleh dua nih teman-teman. Kalau kalian comfortable dengan celana kain panjang, silakan. Kalau misalnya saya lebih comfortable dengan skirt, misalnya rok juga silakan. Tapi again sesuaikan ya teman-teman. Kalau rok ya jangan yang mengganggu pemandangan gitu ya, maksudnya jangan terlalu pendek atau ini untuk impress. Sekarang udah tidak zamannya yang kayak begitu nih teman-teman. Gitu. Jadi pastikan kalian berpenampilan menarik, rapi dan juga bersih. Satu lagi nih teman-teman yang biasanya suka skip, kuku juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Kuku, walaupun misalnya kita di virtual atau misalnya melalui Zoom, kadang-kadang kan kita menggunakan tangan kita untuk lebih ekspresif gitu ya. Pastikan kuku kita juga rapi gitu. Jangan sampai misalnya nih, mohon maaf teman-teman yang perempuan misalnya, saya habis bantuin mama bikin makan sahur, kebetulan mama bikin soto nih, saya kebagian yang ngupas kunyit dan kukunya masih kuning-kuning, itu aduh agak sedikit mengganggu juga ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan juga untuk penampilan yang kecil-kecil seperti ini. Nah, selanjutnya pada saat kita sudah hari H nih, sudah datang interview, perhatikan untuk body gesture kita nih teman-teman. Body gesture itu ada beberapa. Yang pertama eye contact, kontak mata, gitu ya. Kontak mata yang intens pada saat diajak berbicara menunjukkan bahwa kita itu semangat dan percaya diri, teman-teman. Gitu ya. Sehingga membuat lawan bicara kita, si recruiter kita, itu menangkap apa yang kita ungkapkan. Tapi ya jangan berlebihan, teman-teman. Misalnya eye contact-nya ya jangan
ditatap terus interviewernya tanpa kedip misalnya. Nanti interviewnya juga takut, apa yang salah nih? Misalnya kayak gitu ya. Jadi, seperlunya kalian melakukan, tatap mata, percaya pada diri sendiri, dan menjadi diri sendiri, itu yang paling penting. Karena kadang-kadang nih, kita kalau misalnya interview, kita hafalin super pertanyaan-pertanyaan, ternyata nggak ditanyain, baru kita blank, "Duh, apa ya?" Dan kalau kita blank nih teman-teman, itu akan terbaca, terlihat di muka kita, gitu. Jadi apapun, kita harus bisa menghandle nervous. Nervous udah pasti, tapi kita tetap harus bisa menghandle-nya sebaik mungkin, gitu ya. Percaya diri, menjadi diri sendiri, gitu ya. Karena kita harus yakin teman-teman, kalau sudah dipanggil interview, berarti kita memiliki kualitas yang besar, gitu ya. Berarti ada yang dibutuhkan recruiter pada diri kita, gitu. Eye contact, confident, dan jangan lupa tersenyum, gitu ya. Dengan tersenyum, selain kita terlihat percaya diri, kita juga akan terlihat friendly, misalnya seperti itu. Semenarik apapun penampilan kita, kalau kita pelit senyum, itu bisa menjadi nilai minus buat kita, teman-teman. Tapi ya ingat, jangan juga sepanjang waktu kita tersenyum-senyum mulu gitu ya, misalnya ditanya pertanyaan, "Oke, bisa ceritakan tentang diri kita?" Senyum-senyum, interviewernya juga akan jadi takut, nih senyum melulu nih anak, misalnya seperti itu ya. Jadi smile, senyum, tapi pada tempatnya teman-teman. Tidak semuanya harus kita senyumin, tidak harus menjawab pertanyaan itu kita awali dengan tersenyum, tidak seperti itu. Tapi sesuaikan dengan porsinya. Kemudian selain itu kita udah melakukan tatap mata, eye contact kita jaga gitu ya. Kalau misalnya ditanya, walaupun kita nervous, jangan kita menunduk ke bawah, ngitung kancing, atau kita melihat ke sana kemari, kesannya tidak meyakinkan. Kita harus pede, kita udah kasih senyum kita, misalnya seperti itu. Tapi kita juga harus pahami, kita harus mengerti pertanyaan yang diberikan oleh recruiter, seperti itu ya, atau oleh HRD. Kalau misalnya kita nggak paham nih pertanyaannya ini maksudnya apa ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya recruiter menggunakan bahasa Inggris, yang kebetulan nih leveling bahasa Inggris kita, ya kita paham tapi belum fluent gitu ya. Tapi maksudnya instead of daripada kita langsung menjawab pertanyaan ternyata tidak sesuai gitu ya, recruiter nanya apa, kita jawab apa misalnya, lebih baik kita bertanya gitu ya teman-teman ya. Jadi pahami pertanyaan. Kalau misalnya kita nggak ngerti yang dimaksud dengan pertanyaan itu, boleh nanya gitu ya dengan cara yang sopan. Misalnya, mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya misalnya, atau apakah yang Ibu atau Bapak maksud itu seperti ini, bisa seperti itu teman-teman. Jadi jangan langsung dikasih pertanyaan langsung jawab. Berpikir dulu teman-teman ya, berpikir dulu, pikirin dulu kira-kira jawabannya seperti apa, baru kita bisa menjawab pertanyaan. Seperti itu. Jadi nggak langsung dikasih pertanyaan langsung jawab biar terlihat saya cekatan, nggak begitu juga nih teman-teman gitu ya. Maksudnya kita bisa melihat kesiapan teman-teman dari pada saat kalian menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, saya pengen share sedikit nih teman-teman pertanyaan-pertanyaan selama interview. Tapi ya karena keterbatasan waktu dan yang lain sebagainya, nggak semua bisa kita bahas di sini satu persatu ya teman-teman ya. Dan pertanyaan selama interview itu sudah banyak sekali kalian temukan hints-nya di internet, di Jobstreet, kalian lihat website-nya, kalian kunjungi website kita, udah banyak sekali hints-hints atau tips-tips untuk menghadapi interview. Seperti itu. Nah, ini kita pilih beberapa nih. Ada introduction, menjelaskan tentang diri kita, position knowledge atau motivation, apa yang kita ketahui tentang posisi ini, perusahaan ini, motivasi kita apa, strength, weakness, dan ekspektasi. Kita akan go one by one, teman-teman. Yang biasanya ditanya gitu ya oleh recruiter pada saat pertama ketemu dengan kita pasti bisa memperkenalkan diri. Could you introduce about yourself? Could you tell me about yourself? Biasanya seperti itu. Kenalan dulu dong, ceritain dulu dong tentang diri kita. Nah, apa nih yang bisa kita ceritain? Itu pada saat kita disuruh memperkenalkan diri kita, ini bisa jadi waktu yang paling pas nih buat kalian menjelaskan siapa kalian dan kenapa kalian itu cocok mengisi posisi ini.
gitu. Yang bisa kita ceritakan itu ada banyak teman-teman. Walaupun teman-teman fresh graduate, jangan pernah tidak confident dengan kondisi fresh graduate teman-teman, gitu ya. Karena walaupun fresh graduate belum memiliki pengalaman kerja, banyak yang bisa kita dalam tanda kutip jual ke recruiter. Seperti itu ya. Kita bisa ceritakan tentang background pendidikan kita. Misalnya saya apa namanya lulusan dari misalnya universitas bla bla bla, apa namanya, terus kemudian dengan jurusan misalnya ya, perkenalkan nama saya siapa, lulusan S1 apa, dari universitas top, saya memiliki minat yang tinggi tentang apa, misalnya seperti itu. Kita bisa jelaskan juga tentang pengalaman sebelumnya, pengalaman kerja kalau ada, pengalaman magang kalau ada, kalau misalnya belum ada kita bisa sebutin pengalaman organisasi kita, volunteer kita, lomba bisa kita masukkan juga. Tapi pilih juga ya teman-teman ya, kalau lomba juga kita masukin yang kira-kira ini akan mendukung nggak sih dengan apa namanya posisi yang kita lamar gitu. Jadi kalau misalnya ikutan lombanya 17-an ya, kayaknya nggak perlu dimasukin juga gitu ya. Dan juga yang ketiga adalah kemampuan yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Saya kasih contoh, saya akan memperkenalkan diri saya contohnya. Perkenalkan, nama saya Winda Yulianti, saya biasa dipanggil Winda. Nah, nickname ini juga penting teman-teman, apalagi buat teman-teman yang memiliki nama-nama yang unik dan juga nama-nama yang spesial gitu, untuk memudahkan recruiter memanggil kita. Panggilnya apa nih misalnya? Saya lulusan S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas bla bla bla, contohnya seperti itu. Saya memiliki minat yang tinggi pada bidang pemasaran. Selama kuliah, saya berhasil memenangkan beberapa kompetisi pemasaran. Selain itu, saya aktif dalam organisasi ini itu. Saya juga bergabung dengan komunitas bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya dan menambah relasi. Gitu. Nah, hal-hal itu semua organisasi yang saya ikuti saya lakukan tapi tetap fokus pada akademi saya sehingga saya tetap dapat bisa lulus tepat waktu gitu. Saya adalah seseorang yang menyukai hal-hal yang baru, saya kreatif dan dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki, saya harap saya bisa berkontribusi untuk perusahaan ini. Contohnya seperti itu teman-teman untuk introduction. Tapi ingat ya, ini bukan untuk dihafalin, ini benar-benar tentang memperkenalkan diri kita. Oke, next selanjutnya kita biasanya nih ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh recruiter. Misalnya, pengetahuan umum mengenai perusahaan. Apa sih yang kalian tahu tentang job street? Atau apa sih yang kalian tahu tentang pekerjaan ini? Kalian lamar sebagai customer care misalnya contohnya ya. Apa sih yang kalian tahu tentang customer care? Seperti itu. Inilah pentingnya tadi kita persiapan untuk mengetahui tentang perusahaan ini. Dan juga pentingnya kita membaca lowongan pekerjaan. Syaratnya apa sih? Biasanya di lowongan pekerjaan itu selain syarat, teman-teman recruiter juga udah pada nge-share nih, udah pada ngasih tahu job desk-nya apa atau description-nya apa. Seperti itu. Nah, pada saat ditanyakan kalian sudah bisa menjawab. Seperti itu. Terus kemudian biasanya ditanyakan juga motivasi nih teman-teman, ditanyakan motivasi, alasan teman-teman mengajukan lamaran kerja ini apa, gitu ya. Jadi motivasinya apa nih untuk di perusahaan ini. Motivasi ini sebenarnya untuk apa namanya, recruiter ini pengen tahu nih tentang teman-teman, tentang ketertarikan teman-teman terhadap perusahaan ini. Gitu ya, motivasinya misalnya seperti apa, hindari teman-teman untuk menjawab dengan alasan pribadi. Misalnya, kenapa kamu pengen bekerja di sini? Kenapa kamu pengen join Jobstreet? Jawabannya ya jangan juga, ya karena saya butuh uang, Pak, atau bukan yang seperti itu juga ya, tapi kita menceritakan tentang career goals teman-teman. Tujuan teman-teman tuh apa sih bergabung di sini? Kayak gitu. Dan juga nomor 3 itu job qualification atau standar kualifikasi yang dibutuhkan. Contohnya nih, misalnya ditanya sama recruiter, oke, pengen jadi customer care tuh harus punya apa sih yang kamu tahu? Gitu misalnya. Nah, kalian bisa sebutkan skill-skills yang kalian tahu, bisa dibaca tadi di job rec namanya, di persyaratan kualifikasi pekerjaan, kalian bisa baca di sana.
Ini contoh motivasi kandidat, teman-teman, atau misalnya contoh kalau ditanya kenapa pengen bergabung dengan kita, seperti itu ya. Ini contohnya. Oke, misalnya kita bisa bilang dengan bekerja di sini, itu bisa membantu saya mendapatkan karir yang bagus, bisa membantu saya develop diri saya, seperti itu. Dan ada bagusnya juga nih, kalau kebetulan teman-teman sudah punya teman yang bekerja di perusahaan ini, kalian bisa juga sampaikan, kata teman saya nih Pak, teman saya juga sharing, perusahaan ini budaya kerjanya bagus gitu, dan saya rasa tuh saya cocok nih dengan budaya pekerja yang seperti ini karena itu akan mendukung perkembangan saya. Contohnya seperti itu, teman-teman. Kita move ke pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Biasanya ada beberapa pertanyaan yang mengandung jebakan Batman nih dari para recruiter gitu ya. Biasanya mereka suka sekali menanyakan tentang apa sih kelebihan kamu? Nah, biasanya di awal dengan kelebihan dulu nih mereka probing, mereka gali terus. Ini untuk apa sih? Recruiter menanyakan ini untuk mencari tahu skill yang dibutuhkan untuk posisi ini gitu ya. Jadi kalian harus pelajari dulu nih, ini posisinya apa ya, yang diperlukan apa ya, terus kelebihan saya yang mendukung apa, seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, cari tahu dulu nih, skill yang dibutuhkan untuk posisi ini, cocokkan dengan diri kita, ceritakan penerapan kelebihan itu untuk pekerjaan dengan pengalaman yang udah ada. Contohnya, misalnya ini kalian lamarnya untuk bagian customer care atau bagian marketing. Misalnya ya, kalian bisa bilang, kelebihan saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Gitu ya. Dengan kemampuan ini, saya dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan baik, sehingga biasanya sih ini bisa mengurangi terjadinya miskomunikasi. Pak atau Ibu dengan komunikasi yang baik, koordinasi dengan anggota tim yang lain juga biasanya berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Contohnya nih kalau misalnya kalian ditanya tentang kelebihan kita. Jelaskan yang paling penting teman-teman, jelaskan dan ungkapkannya harus secara jujur. Seperti itu ya, yang menjadi memang kelebihan teman-teman. Jangan dihafalin karena kadang-kadang kalau teman-teman hafalin itu beda dengan diri teman-teman sendiri kayak gitu ya. Hal ini akan sama halnya dengan pertanyaan menjebak selanjutnya, yaitu tentang kelemahan kita. Gitu ya. Kita harus jujur nih apa yang menjadi kelemahan kita. Tetapi kita harus bisa menyampaikannya dengan positif dan berimbang. Dan juga nomor 3 nih teman-teman, bagaimana kita mengatasi kelemahan itu. Jangan sampai kita ini ya teman ya, bilang bisa ceritakan nggak? Kalau tadi kan kelebihan seperti itu ya. Kelemahannya apa? Jangan sampai kita bilang saya nggak punya kelemahan Pak, mohon maaf saya banyak lebihnya. Jangan juga yang seperti itu karena kan seperti kata orang tuh kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya, hanya milik Tuhan aja. Jadi kita pasti ada kelemahannya. Nah, pastikan teman-teman pada saat teman-teman menyampaikan kelemahannya, itu tidak menyebutkan kekurangan yang menjadi skill utama dalam pekerjaan tersebut. Misalnya nih, kalian apply-nya, lamarnya posisi di keuangan gitu ya, tapi kelemahannya, "Saya nggak suka dengan numbers, Pak, saya nggak suka dengan angka-angka." Nah, itu fatal sekali, karena kan keuangan pasti berhubungan dengan angka-angka. Saya kasih contoh satu ya teman-teman ya. Saya kasih contoh satu, kekurangan kita. Kekurangan saya ini terus terang aja saya agak pelupa nih Pak atau Ibu gitu ya. Tapi untuk meminimalisir hal itu, saya selalu bawa catatan kemana-mana. Jadi saya catat tuh hal-hal dan pekerjaan yang harus saya lakukan setiap harinya. Kadang-kadang saya juga pasang reminder, kan kita udah pakai HP yang canggih nih teman-teman. Nah, itu kita bisa pakai juga. Saya pakai reminder, saya pakai alarm HP saya. Dengan begitu pekerjaan saya akan selalu tepat waktu dan nggak ada yang lupa karena saya selalu catat. Nah, itu satu kekurangan yang jujur ada di diri kita, tapi kita menyampaikannya secara berimbang gitu ya dan bisa menjadi positif karena kita tahu bagaimana untuk mengatasinya. Ya, nah kalian bisa pikirin nih, teman-teman bisa pikirin sendiri kelemahan-kelemahan yang lainnya apa. Seperti itu yang sesuai dengan diri kalian.
Nah, pertanyaan berikutnya ekspektasi gaji nih teman-teman. Pasti kan sering juga kita dijebak dalam pertanyaan, oke, kalau misalnya bergabung di sini mau gaji berapa gitu ya. Nah, bagi kita yang masih fresh graduate, bagi teman-teman yang masih belum memiliki banyak pengalaman kerja, kadang-kadang kan kita takut untuk minta gaji. Jangan dijawab dengan sesuai standar perusahaan. Jangan dijawab itu ya teman-teman, hindari menjawab itu, karena bisa saja teman-teman akan mendapat tawaran gaji dengan angka yang rendah gitu ya. Walaupun teman-teman fresh graduate, ada tipsnya nih. Kalian harus tahu dulu, lakukan sedikit riset kisaran gaji dengan posisi yang sama gitu ya. Udah banyak sekali nih teman-teman, kalian bisa cari di mana-mana, di internet bisa dicari range gaji untuk posisi ini dengan pengalaman kerja segini tuh berapa sih sebenarnya. Sesudah itu kalian cocokkan dengan UMP atau UMR masing-masing daerah. Karena nih UMR di Jakarta pastinya akan berbeda dengan UMR di Surabaya. UMR di Surabaya pastinya akan berbeda dengan UMR di Bali. UMR di Bali akan berbeda dengan UMR dengan teman-teman kita di Indonesia Timur lainnya. Seperti itu. Jadi kita combine dari situ. Setiap daerah bisa berbeda-beda. Selain dua hal itu, kita juga harus menyesuaikan hasil market research kita tadi dengan skill dan kebutuhan hidup kita. Tapi jangan artinya kebutuhan hidup itu, wah saya kan perlu bayar ini, saya perlu bayar hutang ini, saya perlu bayar itu nggak perlu juga ya teman-teman ya. Tapi maksudnya sesuaikan dengan skill dan juga kebutuhan hidup rata-rata di kota kalian. Seperti itu. Jadi untuk lebih amannya nih, misalnya kalian jangan jawab dengan sesuai standar perusahaan Pak, tapi kalian bisa ubah nih menjadi misalnya melihat kemampuan dan juga keterampilan serta pengalaman saya. Kalau pengalaman kerja nggak ada nggak masalah. Kalian bisa bilang serta pengetahuan saya misalnya, saya mengajukan kompensasi dengan kisaran. Nah, kalian bisa sebutkan tuh misalnya dengan kisaran 6,5 juta ya Pak, atau 6 sampai 7 juta, seperti itu. Semoga Bapak atau Ibu berkenan mempertimbangkannya. Misalnya seperti itu ya, kalau ditanya, loh kenapa minta gaji segitu? Ya Pak, karena saya melakukan sedikit riset nih Pak, untuk standar gaji apa namanya posisi ini, dan juga sesuai dengan UMP di daerah saya. Gitu. Oke, semoga semoga ini membantu ya teman-teman. Jadi in the future nggak ada lagi kalian jawab dengan pertanyaan sesuai standar perusahaan. Atau kalian juga bisa bilang, jujur saja Pak, pada saat ini sih sebenarnya saya masih fokus untuk membangun karir, gitu ya. Tapi saya juga melakukan riset sedikit tentang posisi A di daerah B misalnya, maka kisaran gajinya itu sekitar 4,5 sampai 6 juta Pak. Gitu. Saya yakin nih dengan kemampuan saya juga cukup kreatif dan berniat sekali memiliki karir yang baik di perusahaan Bapak, saya yakin bisa memberikan kontribusi yang baik. Oleh karena itu, saya terbuka nih untuk melakukan diskusi lebih lanjut terkait gaji yang ditawarkan. Jadi kita nggak bilang nih, tapi kita bilang kisaran gajinya tuh segini loh Pak. Gitu. Tapi saya terbuka nih terkait gaji yang ditawarkan. Gitu ya. Nah, masih banyak pertanyaan yang lain teman-teman, tapi kita nggak bisa bahas satu persatu, mohon maaf. Tapi kita akan masuk nih untuk closing interview. Maksudnya kalau sudah selesai interviewnya, gunakan kesempatan ini untuk explore lebih detail mengenai pekerjaan. Biasanya akan ditutup oleh interviewer atau HRD dengan pertanyaan seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Seperti itu. Nah, walaupun nih kita pengen banget mengakhiri sesi interview, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet udah deh selesai, udah panik, deg-degan gitu ya. Tapi ini bisa sebagai kesempatan untuk explore lebih tentang detail pekerjaan ini. Gitu ya. Kita bisa menanyakan beberapa hal nih, contohnya teman-teman, misalnya setelah proses ini, proses interviewnya seperti apa lagi ya Pak? Kita bisa bilang seperti itu. Atau misalnya kita bisa bertanya, oke Pak, kalau untuk posisi ini, apa sih yang Bapak atau Ibu harapkan dari kandidat atau dari employee baru seperti saya? Jadi teman-teman juga akan punya bayangan, oh pengennya mereka seperti apa ya? Seperti itu. Ya, jadi gunakan kesempatan ini untuk bertanya tentang hal-hal umum yang bisa menggali lebih detail tentang perusahaan ini. Oke, teman-teman.
Itu tips-tips dan beberapa yang bisa kita share gitu ya, bisa saya sampaikan untuk teman-teman mempersiapkan dengan lebih tepat lagi, dengan lebih siap lagi tentang interview atau persiapan interview. Oke. Ya, Kak Meike mungkin bisa dibantu dari saya, teman-teman. Semoga membantu dan teman-teman juga lebih siap lagi ya pada saat nanti menghadapi interview atau mendapat panggilan interview dari perusahaan-perusahaan yang teman-teman pengen, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Winda untuk penjelasannya ya terkait tips percaya diri di saat interview. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman job seekers. Dan saat ini kan sudah masuk banyak pertanyaan nih Mbak Winda, jadi Meike bisa bacakan ya, nanti langsung dijawab aja. Baik. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini dari Apollos Antonius. Mbak Winda, dalam interview kadang kita terbawa suasana, menceritakan banyak hal tentang pekerjaan yang kita lakukan. Nah, apakah pola tersebut dinilai positif atau negatif bagi hasil interview? Itu boleh dijawab. Ya, terima kasih ya Apollos. Jadi pada saat interview memang kita banyak explore tentang pekerjaan yang kita lakukan, dan itu sah-sah aja untuk menjelaskan ya. Biasanya yang kita jelaskan adalah job description atau apa yang sehari-hari kita lakukan. Apollos mungkin bisa menambahkan juga dengan KPI atau target yang diberikan oleh supervisor atau manajernya Apollos gitu. Jadi maksudnya bisa dijelaskan nih. Jadi saya diberikan target nih Pak, untuk 1 bulan nih saya harus bisa dapat 100 customer misalnya. Dengan 100 customer apa yang saya lakukan? Saya lakukan bla 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 bla. Nah, itu Apollos akan menjawab pertanyaan tapi juga memberikan seperti planning gitu ya, rencana kerja yang biasa Apollos kerjakan sehari-hari gitu. Jadi itu akan memberikan nilai positif yang lebih. Hindari dalam interview itu kita terbawa membawa menceritakan suasana tentang pekerjaan yang kita lakukan itu, misalnya, iya Pak, tapi atasan saya tuh begini deh Pak, begini curhat jadinya gitu ya. Jangan yang seperti itu, tapi memang benar-benar yang job desk yang kita lakukan, dan kalau bisa ditambahkan lagi nih dengan misalnya target-target dari manajer itu apa, dan untuk achieve target apa yang saya lakukan, dan biasanya dari target itu seberapa yang bisa saya achieve, seperti itu. Itu akan lebih berbobot lagi hasil interviewnya nantinya. Gitu. Semoga menjawab ya Apollos ya. Oke, baik. Terima kasih sudah dijawab ya Mbak Winda untuk pertanyaannya. Berikutnya ada lagi nih dari Wahyudi Alamsyah. Pertanyaannya, Mbak Winda izin bertanya bagaimana trik agar tidak gugup dan jawaban kita tidak gelagapan ketika ditanya rekruter. Silakan, Mbak. Nah, oke. Panik ya. Pastikan yang tadi ya, habis senyum-senyum dapat panggilan interview, yang datang habis itu deg-degan dan panik gitu. Normal, wajar, itu human sekali ya Wahyudi untuk kita panik pada saat pertama interview. Namanya juga pengalaman pertama gitu ya. Terus kita ketemu orang lain yang kita nggak tahu mau ditanya apa, kayak gitu. Untuk menghindari tidak gugup gitu ya dan jawabannya tidak gelagapan, itu tadi beberapa tips yang kita sudah sampaikan. 1, prepare, siapin dulu gitu ya, siapin. Kalau kita mau perang, kita siapin dulu alat-alatnya. Kita tahu paling nggak pekerjaannya apa, perusahaannya apa, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Wahyudi dan teman-teman yang lain harus diingat bahwa recruiter itu juga bukan seseorang yang harus ditembak mati nih, harus kalah nih candidates-nya, bukan seperti itu. Interviewer dan recruiter itu mencari candidates, mencari talent-talent yang tepat untuk bisa membantu perusahaan. Jadi jangan khawatir Wahyudi, kami ini butuh kalian gitu ya. Recruiter dan perusahaan itu butuh teman-teman semua, dan teman-teman harus ada di mindset bahwa saya ini sudah sampai di tahap interview, artinya saya sudah mengalahkan beberapa teman-teman yang lain nih dengan kualifikasi saya. Harus pede. Nervous itu human, pasti semua orang nggak ada yang nervous. Yang nggak nervous gitu ya, apalagi pengalaman pertama. Tapi sebisa mungkin kita tidak menunjukkan pada saat interview. Ingat, pada saat dikasih pertanyaan, dipikir dulu, dicerna dulu, baru dijawab. Seperti itu ya. Dan jangan dihafalin nih jawabannya. Kalau dihafalin ya itu tadi, kita lupa satu kalimat, hilang semuanya. Gitu.
Dan banyak berdoa juga sih Wahyudi, berdoa, berdoa, dan berdoa ya. Biar kita bisa lebih menghandle nervous kita juga. Oke? Oke. Baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Sobrina Arifa. Kak, izin bertanya bagaimana jika diinterview dengan bahasa Inggris, sedangkan kita pasif dalam berbahasa Inggris? Apakah dijawab dengan bahasa Indonesia atau jelaskan bahwa kita minus dalam bahasa Inggris? Silakan. Oke. Oke, thank you ya Arifa ya. Pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman yang harus juga ini bisa menjadi sesuatu yang kita harus persiapkan gitu. Kita lihat dulu nih kalau misalnya di kualifikasi pekerjaan memang harus bisa berbahasa Inggris, pada saat dipanggil interview kita juga sampaikan gitu bahwa saya misalnya ya pada saat ini saya masih belajar bahasa Inggris Bapak atau Ibu gitu. Tapi untuk berbicara secara fluent saya masih tahap belajar dan belum ke arah sana, tapi saya sedang belajar ke arah berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris saya bolehkah menjawab dalam bahasa Indonesia? Seperti itu. Kalau misalnya nih Arifah, yang terburuk gitu ya, the worst-nya mereka bilang, oh sorry ya, ini harus dilakukan dalam bahasa Inggris karena begini ya, berarti Arifah juga dari situ sudah nggak usah putus harapan gitu. Dari situ Arifah juga harus bilang, oh baik Pak, kalau begitu berarti saya harus memperbaiki bahasa Inggris saya dulu ya untuk posisi ini. Tapi apabila Bapak dan Ibu berkenan, saya ingin melanjutkan interview dalam bahasa Indonesia. Seperti itu ya Arifah ya. Jadi kita jangan denial nih. Apalagi kita misalnya dicoba sama recruiternya yang oke lah kalau nggak bisa bahasa Inggris ya udah nggak bisa. Misalnya kayak gitu, kita harus masih menunjukkan confident kita Arifah. Saya sedang dalam tahap belajar Bapak. Jadi kalau misalnya memang harus menjawab full bahasa Inggris, mohon maaf saat ini saya belum bisa, tapi in the future saya pasti berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Oke. Baik, Mbak Winda. Last question ya, Mbak. Satu lagi. Satu lagi. Baik. Di sini dari Kiki, izin bertanya bagaimana tipsnya kalau kita memiliki sifat yang mana tidak bisa improvisasi dalam berbicara gitu, yang mana kita itu berbicara sesuai dengan apa yang kita hafalkan. Gimana Mbak solusinya? Oke Kiki, aduh ini gimana ya kalau nggak bisa improve gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman pentingnya teman-teman tidak menghafalkan apa-apa yang ditanyakan pada saat interview. Karena teman-teman yang harus dipahamin adalah seperti ini nih. Kadang-kadang recruiter itu mereka menanyakan berdasarkan jawaban teman-teman. Kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi kita bahas, yang banyak berseliweran di Jobstreet banyak, di website kita banyak, di internet yang lain juga banyak, itu kadang-kadang nggak ditanyakan juga. Intinya adalah satu, mempersiapkan itu harus, menghafalkan itu ya jangan dihafalin gitu maksudnya. Ini benar-benar harus sesuai dengan diri kita nih Kiki, tipsnya gitu ya. Nggak perlu improve, tapi tidak berbohong dan ceritakan aja kondisinya memang seperti itu. Yang jelas sih saya sarankan kalau interview jangan menghafal apa-apa gitu ya. Sesuaikan aja dengan pengalaman-pengalaman kalian. Karena kalau kalian tahu, recruiter itu mereka mempunyai beberapa metode-metode dalam interview. Salah satunya adalah behavioral based interview yang pertanyaannya itu berdasarkan pengalaman kalian. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian tidak pernah melakukan itu, ya harus jujur gitu. Oke, jadi ya itu tadi. Improvisasi itu kan tergantung masing-masing orang. Tidak semua orang mempunyai kemampuan berbahasa, berkomunikasi yang memang bagus gitu ya, bisa langsung mikir ini, langsung mikir. Tidak semua orang begitu. Banyak orang juga yang bagus di numbering, banyak orang yang bagus di technical tapi tidak bagus di komunikasi. Tapi at least kita menceritakan yang memang kita alami dan kita lakukan. Seperti itu ya Kiki ya. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Kiki tadi ya, sudah dijawab oleh Mbak Winda. Nah, karena waktu juga sudah habis nih teman-teman. Dan setelah sesi ini, nanti ada webinar lagi terkait itu cara bikin profil di Jobstreet. Jadi teman-teman setelah webinar ini jangan kemana-mana ya, dipantengin dulu aja nih webinar kita. Dan sebelumnya Meike mengucapkan terima kasih Mbak Winda sudah menyempatkan waktunya ya Mbak
untuk sharing. Sama-sama Meike, teman-teman yang lain semangat juga dan terima kasih juga ya sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Baik, kami doakan juga nih kepada teman-teman sukses mendapatkan pekerjaan yang diimpikan dan sampai berjumpa lagi di webinar Job Street berikutnya. Selamat siang. Selamat siang semuanya, bye.